Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yunida. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas 11 Maret. Kali ini saya sedang membuat praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Sudah berdoa? Belum. Oke, kalau belum, ketua KM-nya siapa? Mima, tolong pimpin doa. Perhatian. Siap. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kurang semangat? Alhamdulillah baik. Nah gitu ya, jadi kalau misalkan diawali pagi ini dengan semangat dan menjawab salam juga semangat, berarti kita harus semangat sampai dengan siang hari ini ya. Ibu akan melakukan dulu presensi sebentar. Deva, Neng, Fadila, Hasbi, Hendri, tidak ada. Ica, Karin, Mia, Miman, hadir. Oke. Neng Siti, lagi rekaman KTP ya. Nesa, Nur Atika. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu minta kalian berdiri dulu. Oke, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Masih ingat pembelajaran minggu lalu itu mengenai apa? Bentuk surat. Oke, bentuk-bentuk surat. Nah, kalau misalkan masih ingat, kira-kira apakah sebelumnya
kalian pernah menerima surat. Ketika menerima surat itu kalian ngecek dulu ini kira-kira bentuknya bentuk apa ya? Siapa yang pernah menganalisis surat seperti itu? Oke. Oh, Wulan. Mangga, silahkan berdiri. Jadi saya teh pernah dapat surat, terus sama saya teh dianalisa dan ternyata si bentuk suratnya teh ditulis dalam bentuk lurus atau block style. Terima kasih. Jadi kalau misalkan kalian minggu lalu pernah belajar bentuk surat nih, tiba-tiba dapat surat lagi, surat yang baru, atau kalian dapat surat dari sekolah misalkan, Bu pernah, seperti tadi Wulan katakan, Bu saya pernah menganalisisnya, ternyata kebanyakan itu kata Wulan ternyata ada yang full block style atau semi block style ya, begitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa motivasi hari ini, Ibu kasih dulu beberapa video mengenai video tentang semut. Ya, mangga silahkan diperhatikan dulu. Nah, dari penayangan video motivasi barusan yang tentang semut, kira-kira apa yang bisa kalian petik? Izin berdakwa Bu, dari hasil penayangan semut tadi memang bisa menyimpulkan bahwa kerjasama itu lebih baik. Kerjasama itu lebih baik. Ada lagi? Ibu izin menjawab. Dari video yang tadi kami tonton, bahwa kepemimpinan itu harus ada dalam diri kita. Jadi harus ada kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan hanya boleh satu orang saja. Ketika banyak orang berarti nanti tidak akan satu komando ya, begitu. Oke. Nih, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kertas dan lipatan surat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu jadi ketika sudah melalui pembelajaran peserta didik dapat membedakan jenis-jenis kertas. Melalui video pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis lipatan surat dengan benar. Setelah melakukan studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan jenis-jenis lipatan surat dengan tepat. Nah, yang pertama mengenai jenis-jenis surat. Jadi, ketika kita atau kalian mendapatkan surat, itu ada beberapa jenis surat biasanya yang sering digunakan dalam kegiatan surat menyurat. Yang pertama ada kertas folio, yang kedua ada kertas kuarto, yang ketiga ada kertas A4, kertas A5, kertas A6, dan kertas A7. Ini adalah salah satu contoh kertasnya. Kalian bisa membedakan antara kertas A4. Nah, ini kertas A4 lebih kecil kan? Nah, kertas A4 ini ukurannya 29 dikali 21. Biasanya digunakan untuk penulisan surat-surat di perusahaan swasta. Nah, ini jenis-jenis lipatan suratnya. Ada lipatan baku, ada lipatan akordion, ada lipatan setengah akordion, ada lipatan setengah baku, ada lipatan tunggal, lipatan ganda sejajar, dan lipatan perancis serta lipatan baron.
Nah, sebagaimana kita tahu, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai berbagai lipatan surat. Apakah kalian suka menganalisis lipatan surat? Pernah nggak kalian dapat surat, terus dicek kira-kira ini kok lipatannya berbeda-beda? Pernah nggak ngecek gitu? Fadila? Ibu izin menjawab. Jadi Bu, saya pernah lihat beberapa lipatan surat, namun saya tidak tahu jenis-jenis lipatan tersebut. Terima kasih Fadila. Sudah. Nah, karena kalian sering mendapatkan surat, hanya belum tahu ini tuh lipatan apa sih? Kok tiap datang surat ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Mari kita pelajari lipatan surat hari ini. Untuk mempelajari lipatan surat dan mempraktikkan, tadi kan Ibu sekilas sudah menjelaskan mengenai berbagai macam lipatan surat. Nah, hari ini Ibu akan membuat kalian berkelompok. Sudah ada kelompoknya atau Ibu mau buatkan sendiri? Sudah ada? Jadi tidak usah bikin kelompok lagi? Tidak. Kalau begitu silahkan bergabung dengan kelompoknya. Terima kasih. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah bergabung, nanti kalian silahkan buat mengenai PowerPoint, mau di Canva atau di PowerPoint biasa, mengenai lipatan-lipatan surat. Setelah itu nanti kalian presentasikan dan isi LKPD-nya. Nah, nanti kalian bisa diisi LKPD-nya setelah kalian sudah selesai semuanya presentasi. Kalau sudah selesai nilai presentasinya, baru nanti diisi mengenai LKPD-nya. Dan ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, penilaian kognitif, dan penilaian kelompok. Untuk penilaian sikap, nah dari tadi pas Ibu datang, kalian apakah berbicara terus atau memperhatikan atau berdoa dengan serius? Yang kedua, ada penilaian kelompok. Penilaian kelompok ini adalah ketika kalian presentasi. Yang ketiga, ada penilaian pengetahuan atau kognitifnya. Nah, itu penilaiannya nanti akan ada games, ya. Oke. Nah, makanya hari ini silahkan buat PowerPoint-nya dulu mengenai berbagai macam lipatan surat. Boleh dibuatkan PowerPoint-nya, dibuka laptopnya masing-masing. Ibu, untuk sumbernya dari mana? Kalian bisa mencari sumber dari literatur, boleh dari YouTube, boleh dari Google searching, ya. Jadi sekarang informasinya banyak banget nih. Silahkan kalian mencari informasi sebanyak mungkin mengenai lipatan-lipatan surat. Bagaimana? Prancis tak susah. Ibu yang kayak gimana? Apa? Single font, lipatan tunggal. Tunggal. Lipatan tunggal. Tulis aja. Oh, ini mah lipatan banget. Ini nih Paralel double font ganda sejajar. ini mah baron. Iya, baron itu. Lipatan standar. Paralel double fold itu ganda sejajar bahasa Indonesianya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Mangga silahkan ke depan.
Mangga silakan suratnya disebar dulu. Teman-teman yang lainnya sambil melihat presentasi temannya, kalian juga mempraktikkan ya bersama-sama biar kalian semuanya bisa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Indri, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Putri Wanuraini selaku moderator. Saya Mesya Nabila. Saya Siva Apitra. Saya Sinopika Sari. Saya Siti Suci Ramadhani. Saya Fadila Febriani. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pelipatan surat. Oke, yang pertama ada lipatan baku yang akan dipraktekkan oleh Kamisya. Nah, untuk melipat surat dengan standar bold ini cukup mudah. Anda cukup untuk melipat surat menjadi 3 bagian sama besarnya. Teman-teman bisa mengikuti saya. Yang pertama yaitu dari bawah, lipat ke arah atas seperti ini. Lalu dari atas ke bawah. Sudah selesai. Sudah ya teman-teman. Dan yang kedua ada lipatan setengah baku. Nah, saya sih bakalan mempraktekannya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya. Untuk lipatan setengah baku ini, Anda melipat bagian 1 dan 2 dengan sama besar. Sedangkan yang bagian 3 memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding bagian 1 dan 2. Jadi, kalian bisa yang bawah dikeatasin seperti ini. Dan yang atas dilipatnya lebih besar dari yang atas, dan yang atas di bawah. Ini seperti ini dilipatkan. Ada yang belum bisa, nanti kalau belum bisa sama teman-teman kelompok 1 dibantu. Bisa? Coba cek. Cek hasilnya, angkat. Ya. Oke. Berikutnya. Yang berikutnya ada lipatan akordion akan dipraktikkan oleh Kamila. Baik, di sini saya akan mempraktikkan cara melipat surat dengan bentuk akordion. Yang pertama, untuk membuat lipatan surat akordion ini, Anda perlu membagi 3 bagian sama besar. Bagian pertama Anda lipat ke atas seperti ini, dilipat ke atas. Sedangkan untuk atas ini dilipat ke bawah. Hasilnya. Hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini dilipat. Di bentuknya itu seperti ini. Ada yang belum bisa? Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ageng Fitriansyah dari kelompok 2. Ingin bertanya, kertas yang biasa digunakan untuk kegiatan surat menyurat di luar negeri itu apa? Ya, terima kasih untuk Kak Ageng pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Miman Ardiansah dari kelompok 3. Izin bertanya. Saya sempat melihat sekilas tadi untuk lipatan Prancis dipakai oleh bangsawan Eropa sama raja. Bagaimana untuk sekarang? Terima kasih kepada Miman untuk pertanyaannya. Sekarang kita akan jawab 2 pertanyaan yang telah kita tampung. Yang pertama itu pertanyaan dari Kak Ageng. Mau Kak Uci yang jawab? Ya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ageng yang sudah bertanya. Izin menjawab. Jawabannya itu kertas Union Skin, yaitu kertas dengan jenis import yang tipis dan kuat. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang kedua itu pertanyaan dari Amiman mengenai lipatan surat Prancis. Mau dijawab sama Asifah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Biasanya surat bentuk Perancis itu digunakan di surat dinas. Untuk sekarang. Cukup? Terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih yang sudah presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk sekarang masih sudah paham mengenai lipatan surat? Nah, kita bersama-sama ya. Cek lagi. Kalau misalkan ini hanya ada satu lipatan, namanya lipatan apa? Jadi yang satu lipatan itu hanya satu. Ini namanya? Tunggal. Kalau misalkan yang lipatannya setengah? Apa? Low akordion atau setengah akordion. Lipatan setengah akordion. Kalau yang lipatannya seperti ini, seperti low akordion, tapi dimasukkan kepala suratnya apa? Setengah baku. Satu lagi, Ibu ngecek dulu. Kalau yang lipatannya kecil dan seperti ini, Lipatan Prancis. lipatan Prancis. Nah, alhamdulillah ya, lipatan surat materi lipatan surat hari ini sudah selesai. Kalian sudah pada bisa? Oke, kalau sudah paham dan sudah bisa, nanti boleh ketika ada lipatan surat di rumahnya, saya dapat surat nih. Oh, ini kira-kira lipatannya apa ya? Boleh dianalisis, boleh dicek kembali. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, ada tugas individu atau penilaian individu nih sekarang. Boleh di-scan dulu sama Ageng? Sama siapa? Sama Ageng? Boleh, Geng? Boleh perwakilan. Nah, teman-teman yang lain boleh bisa mengerjakan. Boleh linknya dibagikan ke temannya. Sudah? Mangga silahkan dikerjakan. Terima kasih. Sudah semua? Nah, alhamdulillah kita sudah dari mulai awal kita sudah Ibu menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis surat, jenis-jenis lipatan surat, ada juga jenis-jenis kertas. Kalian juga sudah melaksanakan praktik, sudah juga evaluasi. Nah, kesimpulannya, kira-kira siapa yang akan menyimpulkan berapa jenis lipatan surat? Ibu izin menjawab. Berdasarkan penjelasan tadi, kesimpulannya itu jenis lipatan surat ada 8. Yang pertama itu ada lipatan baku, yang kedua setengah baku, yang ketiga tunggal, yang keempat akordion, yang kelima setengah akordion, yang keenam baron, yang ketujuh Prancis, dan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah Mesya menjawab dan Ibu juga sudah menyimpulkan, ada berapa lipatan surat? Ada 8. Ada 8 lipatan surat. Yang pertama, baku, Prancis, dan ganda sejajar.
Nah, alhamdulillah ya. Berarti untuk sekarang Ibu mau bertanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Lipatan surat. Kegiatan apa yang menurut kalian dalam pembelajaran hari ini menyenangkan? Mempraktekkan ya. Mempraktekkan lipatan surat. Apakah setelah Ibu terangkan dan mempraktekkan oleh teman-temannya, kalian sudah paham? Berarti kalau sudah paham, bisa kasih emot apa? Senyum. Ya, senyum. Smile. Nah, untuk minggu depan kita akan praktik mengenai surat. Dari mulai kalian membuat surat, bentuk-bentuk surat, serta nanti di print dan hasilnya dibuat lipatan-lipatan surat. Nanti setelah dibuat lipatan surat, nanti dimasukkan juga ke dalam amplop surat. Ya, untuk minggu depan kita praktik di lab MPLB ya. Alhamdulillah. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mangga ditutup lagi berdoa. Ketua kelasnya silahkan menutup doa. Doa tutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selamat selesai. Beri salam. Terima kasih. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.